Setelah berbulan-bulan berada di asrama Minori, akhirnya ada pengumuman keberangkatan ke Jepang. Bukan berarti kalian langsung bekerja di perusahaan, tapi kalian akan di asrama lagi di Jepang. Kok nyampe Jepang harus di asrama lagi sih, Kak? Ya, kita akan di asrama lagi selama kurang lebih 1 bulan oleh Kumiai. Kumiai itu seperti LPK juga ya, yang ada di Jepang. Nah, jadi sebelum kita dikirim ke perusahaan tempat kita bekerja, kita akan di asrama dulu di Jepang. Nah, selama di asrama di Jepang itu apa kegiatannya sama kayak di Minori? Setiap asrama beda-beda kegiatannya. Nah, aku akan sharing kegiatan aku selama di asrama. Selama di Kumiai kurang lebih tuh tinggal di sana 1 bulanan. Nah, di 1 bulan itu kegiatannya tuh beda sama Minori. Jadi kita tuh dikasih apartemen gitu, apato gitu, untuk kita tinggal. Waktu itu aku berangkat cuma bertiga. Nah, itu bertiga itu dikasih tempat tinggal rumah Jepang, ya kan? Nah, di sana kita tinggal bertiga, terus diajarin lah gimana cara merawat rumah itu, terus diajarin gimana cara buang sampah, karena ini penting banget ya, buang sampah di Jepang itu nggak mudah banget ya. Bagi kita yang biasa buang sampah sembarangan atau yang sampahnya dicampur, nah untuk di Jepang tuh nggak bisa. Ada beberapa sampah yang kalau dibuang harus kita bayar, kayak gitu. Jadi di situ kita belajar itu juga, terus belajar kayak belanja sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Terus jadi di situ bener-bener kita sebelum masuk ke perusahaan diajarin lagi, bener-bener diajarin sama orang Jepang, bukan sama orang Indonesia lagi. Jadi kan bahasanya udah beda ya. Jadi kita udah langsung berbicara bahasa Jepang sebelum kita berbicara bahasa Jepang dengan orang perusahaan. Nah, di sana selama sebulan itu kita akan mempelajari referensi kosakata yang akan kita dapatkan di perusahaan. Contohnya, karena aku bekerja di perusahaan makanan, jadinya referensi kosakata yang diberikan oleh Kumiai adalah yang seputar tentang makanan dan seputar alat-alat kerja yang ada di perusahaan. Nah, itu akan diajarin. Dan mereka tuh kita bener-bener belajar full bahasa Jepang dengan orang Jepang langsung. Dan teman-teman kita itu bukan orang Indonesia, yaitu orang asing semua. Ada yang dari Cina, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Amerika juga ada. Aduh, pokoknya banyak deh, campur-campur deh semua yang ada di berbagai negara yang ingin bekerja di perusahaan di Jepang. Nah, di Kumiai itu nggak semuanya satu perusahaan ya. Kebetulan aku cuma bertiga dan itu orang Indonesia semua. Nah, di sana kita selain belajar kosakata yang akan kita pelajari nanti di perusahaan, kita juga belajar cara hidup di Jepang. Cara hidup di Jepang, cara berbicara, cara bener-bener pola kehidupannya gitu bener-bener kita aplikasikan. Akhirnya kita bisa mempraktekannya itu saat kita berada di Kumiai. Di Kumiai itu kita belum ada tanggung jawab pekerjaan sama sekali ya. Jadi kita bener-bener hanya belajar fokus sama seperti saat di Minori ya, hanya fokus belajar. Bedanya kalau di Kumiai, nah di Kumiai itu ada 2 macam. Ada yang Kumiainya mirip kayak Minori, maksudnya peraturannya tuh ketat banget. Nah, ada yang satu lagi Kumiainya tuh biasa aja. Pokoknya ada jam belajarnya tuh ada, sisanya tuh jam bebas gitu. Nah, beruntungnya, alhamdulillahnya aku tuh di Kumiai yang nggak terlalu ketat. Jadi jam belajar itu jelas dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sisanya kita bebas mengeksplor tentang Jepang. Nah, saat itu aku sama teman-teman aku tuh mengeksplor suasana yang ada di sana. Kita bertiga berkeliling daerah yang tempat kita tinggal itu, terus nyari tahu gimana caranya belanja, keperluan apa yang harus kita butuhkan selama tinggal di Jepang. Karena ternyata kebutuhan-kebutuhan yang kita pikirkan di Indonesia saat kita pergi ke Jepang itu beda banget. Ada beberapa yang sebenarnya nggak harus kita bawa tapi kita bawa, dan ada beberapa yang harusnya kita bawa tapi nggak kita bawa, seperti itu. Nah, terus selama di Jepang, selama di Kumiai itu
karena kumiai aku nggak terlalu ini ya, jadi kita tinggalnya itu bukan di asrama, tapi kita disediain kayak kos-kosan gitu, kayak apartemen, tapi itu tuh apartemen. Nah apartemennya tuh bener-bener yang bukan murahan gitu, bener-bener yang bagus gitu, bener-bener yang bener-bener Jepang banget gitu ya, bener-bener Jepang banget. Jadinya dari situ kita juga udah terbiasa tuh, sebelum kita nanti pergi ke perusahaan kita udah terbiasa dengan kehidupan kita di asrama, kehidupan kita di kumiai seperti itu. Jadi kita udah tahu gimana caranya menggunakan mesin cuci, menggunakan ofuro, gimana cara menggunakan toilet seperti itu. Nah terus di situ kita juga belajar gimana caranya piket, bersih-bersih. Terus kita jadinya tuh karena aku cuma bertiga doang, di situ kita sharing gimana kedepannya kita bertiga seperti itu. Jadi setelah kalian keluar dari asrama Minori, terbang ke Jepang, bukan berarti kalian bebas gitu ya, tapi kalian tuh tetap akan dipantau oleh Minori dan juga dipantau oleh kumiai. Jadi selain mempelajari kosakata referensi yang diberikan oleh perusahaan untuk kita, tetap balik lagi, kita akan mempelajari Mina Nihongo dari awal seperti itu. Nah beda-beda ya untuk kumiai yang lainnya. Nah kalau untuk kumiai aku itu kita mempelajari Mina Nihongo dari awal lagi, padahal kita belajarnya udah jauh tuh, tapi tetap diulang lagi dari awal. Nah jadinya karena kita sudah mempelajari Mina Nihongo, aku bertiga sama teman-teman aku itu jadinya agak lebih nggak terlalu merasa tertekan atau terbebani, tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang diberikan. Jadi kita lebih menikmati masa-masa 1 bulan di kumiai itu untuk mempelajari kehidupan sekitar. Kayak bener-bener saat itu kan masih belum pandemi ya, jadinya rame gitu. Setelah kita mempelajari semua hal yang akan kita terima di perusahaan, kita juga akan mempelajari bahasa Jepang kembali di kumiai. Itulah pengalaman aku selama 1 bulan di asrama kumiai Jepang. Itu enak banget deh, merasa kayak sekolah aja gitu. Terus dan kita memanfaatkan waktu setelah jam belajar, kan banyak yang kosong tuh, karena kita kan gak di asrama jadi kita bebas. Jadi kita memanfaatkannya dengan mengenal lingkungan orang-orang Jepang. Untuk pertama kali tinggal di Jepang, kita benar-benar ngerasa kayak wah, merasa takjub dengan kedisiplinannya, dengan kebersihannya, bener-bener jadinya bukan cuma teori aja, tapi mereka juga mempraktekkan kedisiplinan, kebersihan, keamanan juga. Kita udah pernah nyobain ninggalin barang, aku kehilangan ATM itu di Jepang, balik ke rumah padahal itu tuh jatuh di jalan naik sepeda. Aku ingat banget, padahal itu kayaknya tuh jatuhnya di jalan lagi naik sepeda setelah transfer uang. Nah ternyata ada yang nemuin. Nah terus dia ngasih apa, ini kejadiannya setelah aku bekerja ya, dan itu mereka ngasih ke kantor pos terdekat. Terus dianterin gitu ke rumah, nggak tahu sama apa polisinya, nggak tahu sama apa polisi apa kantor pos itu juga kurang tahu. Dan itu tuh padahal kalau seandainya hilang ribet banget kan ngurusnya, tapi ketemu loh. Dan untuk soal kebersihan mereka bener-bener disiplin banget untuk membuang sampah. Seandainya kita buang sampah di hari yang salah, jadi setiap sampah itu pembuangannya harinya tuh beda-beda. Nah kalau kita buang sampah di hari yang salah, sampahnya itu akan dibalikin lagi ke rumah kita. Seperti itu. Bener-bener deh, jadinya ngerasa kayak bukan kita doang yang menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keamanan, tapi semuanya seperti itu. Jadinya mungkin itu alasan kenapa Jepang menjadi negara yang maju ya, karena semuanya saling mendukung untuk kedisiplinan, keamanan, kebersihan untuk negaranya sendiri, mulai dari lingkungan masing-masing seperti itu. Nah, jadi bagi kalian yang merasa akhirnya bakal berangkat ke Jepang, bukan berarti tandanya kalian langsung bekerja, langsung ke perusahaan, langsung seperti ini, tapi ternyata enggak. Kalian di asrama lagi selama kurang lebih 1 bulan di kumiai, yaitu kumiai yang sama seperti Minori, tapi
Ada dua versi, tergantung kalian kumiai kalian tuh jenisnya yang seperti apa, yang asramanya seperti Minori atau enggak. Nah kalau aku enggak, dia sistemnya kayak belajar biasa, jadi ada jam belajarnya. Nah itu adalah pengalaman aku selama kurang lebih 1 bulan di kumiai Jepang. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.